بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman 65 dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada paragraf kedua faqrah tsaniyah, wa fi hadzal hadits anna silatar rahim tusabbib lil insan si'atar rizqi. Pada hadis ini, hadis Abu Hurairah yang lafadznya man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasannya silaturahim merupakan sebab luasnya rezeki seseorang. Wa annahu yubarak lahu fi rizqihi, serta akan diberikan berkah pada rezekinya dia. Wa yubsatu lahu yakni yuwassa, serta dibentangkan, maknanya diluaskan. Wa annahu yunsa lahu yakni yuakhir fi ajalihi, serta akan ditunda, maknanya diakhirkan pada ajalnya. Namun walakin hadza fihi iskalun, namun pada hadis ini terdapat iskal. Apa iskalnya? Ma'a qaulihi ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa ditunda sekejap saja, tidak bisa juga didahulukan. Wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda suatu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Ini kan ayat hadis menunjukkan ajal itu sudah ditentukan. Namun di sini kok kenapa ada hadis yang menyebutkan ajal itu bisa bertambah? Famal jam'u bainal ayat wal hadis. Apa komprominya antara ayat dengan hadis ini? Ajabal ulama an dzalika iddata aujubatin. Para ulama menjawab permasalahan itu dengan beberapa jawaban. Al-jawabul awal, jawaban yang pertama, anna umral insan muqaddarun la yuzadu wa la yunqas. Alasan pertama, jawaban pertama, umur umat manusia itu sudah muqaddar, ditakdirkan, ditentukan. La yuzadu wa la yunqas, tidak bisa ditambah, tidak bisa pula dikurangi. Walakin idza wasala rahimahu fa innallaha yubarak lahu fi umrihi bit ta'ati wal khairi. Akan tetapi apabila dia menyambung silaturahim, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan berkah pada umurnya dengan bentuk ketaatan dan kebaikan. Difahami? Jadi jawaban yang pertama, umur itu sudah paten kalau dia 60 gitu loh. Namun tatkala seseorang menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala berikan berkah pada umur dia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketaatan dan kebaikan. Sehingga walaupun umurnya 60 tahun, seakan-akan dia telah mengerjakan ibadah yang ditempuh oleh orang harus umur 80 tahun. Difahami? Gambaran macam gini. Orang yang kalau waktunya diberkahi, dia belajar. Gini ya ikhwan ya, antum talabatul ilm. Orang yang waktunya diberkahi, ada orang yang memang kadang belajar itu normalnya ini pelajaran bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Tapi dia mumpuni dalam ilmu tersebut dalam waktu cuma 2 tahun. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada waktunya. Dia bisa menempuh dalam waktu 2 tahun dengan sesuatu pelajaran yang tidak bisa yang harusnya normalnya 5 tahun. Maknanya dia itu umurnya cuma 60 tahun. Namun dia bisa menempuh ibadah yang kalau orang normal itu bisa sampai 80 tahun. Difahami?
Fama'na annahu yunsa'u lahu fi ajalihi, sehingga makna bahwasanya dia akan ditunda ajalnya, bima'na annahu yubarak lahu fi umrihi, bermakna bahwasannya dia akan diberikan berkah pada umurnya. Fayasta'miluhu fil khairi, sehingga dia menggunakan umurnya tadi pada perkara kebaikan. Wal umru wa in kana qasiran idza stu'mila fil khair fahuwa tawil. Kata beliau, umur itu wa in kana qasiran, meskipun pendek, idza stu'mila fil khair fahuwa tawil. Kalau dia gunakan umur tadi pada perkara kebaikan, fahuwa tawil, maka umur tersebut teranggap panjang. Difahami? Wa amma idza stu'mila fi syarr fa huwa qasirun wa in kana tawilan. Adapun apabila umur tadi digunakan pada perkara yang buruk, maka umur tersebut dikategorikan qasir, pendek, wa in kana tawilan, meskipun umurnya panjang. Li'annahu umrun la khaira fihi, dikarenakan umur tersebut adalah umur yang tidak terdapat padanya kebaikan. Walam yastafid minhu sahibuhu, serta orangnya tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari umur tersebut. Fa makna yunsa'u lahu fi atharihi, sehingga makna yunsa dipanjangkan umurnya, yakni fi ajalihi, pada ajalnya, bimakna annahu yubarak lahu fi umrihi, maknanya diberkahi bagi dia pada umurnya, fayastaghilluhu bi ta'atillah, sehingga dia memanfaatkannya di dalam ketaatan kepada Allah, wa bi fi'lil khair, dan juga dengan kebaikan, fayusabbib lahu dzalikal ajrul azim indallah, fayusabbibu lahu dzalikal ajrul azim indallah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang demikian itu tadi bisa menyebabkan bagi dia pahala yang sangat besar di sisi Allah azza wa jalla. Wa illa fal ajal kama huwa qaddarahu Allahu fil lauhil mahfuz la yazid. Walaupun hakikatnya ajal itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla di lauhul mahfuz, la yazid, tidak akan bertambah. Itu jawaban yang pertama. Difahami? Jadi kalau ditanya kok bisa umur bertambah, maka jawaban yang pertama itu tadi. Itu maknanya diberikan berkah pada umurnya, meskipun umurnya pendek, seakan-akan umurnya panjang. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, makna umurnya dipanjangkan. Anna makna yunsa'a lahu fi atharihi ala zahirihi, makna dipanjangkan bagi dia umur tadi sesuai dengan zahir hadis. Annahu yumaddad fi hayatihi, bahwasanya dia dipanjangkan pada kehidupannya. Wa yatulu umruhu, umurnya panjang. Amma idza qata'a rahimahu fa innahu yuqassim atau yaqsum umruhu, yuqsam umruhu wa yunqas umruhu. Adapun idza qata'a rahimahu, kalau dia memutus silaturahim, fa innahu yuqassam umruhu, maka umurnya tadi dipatahkan. Wa yunqas umruhu, umurnya dikurangi. Difahami? Kalau dianya memutus silaturahim, maka kebaikan pada umurnya tadi dikurangi, dipendekkan. Fal hadis ala zahirihi, kata beliau, hadis itu sesuai dengan zahirnya, memang betul-betul dipendekkan. Jadi yang normalnya dia umurnya mungkin 50 tahun, nanti dikurangi jadi sekian secara zahir hadis. Wa hadza min tartibil musabbibat ala asbabiha, ini termasuk kategori dari susunan musabbibat, penyebab terhadap sebab-sebabnya. Fa inna tulal umr wa qasral umri mabniyani ala asbabin, sesungguhnya panjangnya umur atau pendeknya umur itu dibangun di atas sebab-sebab. Fa in kana ahsan ila arhamihi wa wasalahum tala umruhu, kalau dia berbuat baik kepada rahimnya dan menyambung
mereka qala umruhu, maka umurnya panjang. Wa in kana qata'a rahimahu fa innahu yaqsuru umruhu. Namun kalau dia memotong silaturahim, memutus silaturahim, maka umurnya menjadi pendek. Wa yakunullahu qaddara lahu dzalik, sehingga Allah mentakdirkan bagi dia hal itu, dipendekkan umurnya. Qaddara annahu yasil rahimahu fayatulu umruhu. Allah takdirkan bagi dia untuk menyambung silaturahimnya sehingga panjang umurnya. Wa qaddara 'alal akhar annahu yaqta rahimahu fayaqsuru umruhu. Dan Allah mentakdirkan orang lain memutus silaturahim, maka akan pendek umurnya. Al hadis ala zahirihi, hadis sesuai dengan zahirnya. Wallahu jalla wa ala ja'ala asya' mabniyatun ala asbabiha. Allah azza wa jalla menjadikan sesuatu itu sesuai dengan dibangun di atas sebab-sebabnya. Maknanya umur itu menjadi pendek dengan sebab apa? Dengan sebab dia memutus silaturahim. Difahami? Itu saja. Jadi yang maknanya secara zahir hadis, ya, kalau dia memutus silaturahim maka umurnya menjadi pendek, dikurangi dari batas normalnya dia. Jadi ini dikategorikan apa? Min tartibil musabbibat ala asbabiha. Termasuk kategori susunan musabbibat, penyebab terhadap sebab-sebabnya. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga. Anna ma'na yunsa'a lahu fi athari az-zikrul jamil ba'da wafatihi. Penyebutan yang indah setelah wafatnya dia, itu maknanya. Jadi seakan-akan dia ini fayakunu ka'annahu mu'ammar, seakan-akan dia orang yang panjang umurnya. Seperti Abu Hurairah, sampai sekarang masih disebut namanya kan? Seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Ka'annahu ya'ishu bainan nas wa huwa mayyitun. Seakan-akan dia hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan dia sudah mati. Wa dzalika bis-sana'i 'alaihi, yang demikian itu dalam bentuk pujian terhadap dia. Wa bi dzikri fil khair daiman, dan juga dalam bentuk penyebutan terhadap dia pada perkara kebaikan yang terus-menerus. Faka'annahu hayyun, seakan-akan dia hidup. Jadi saking dia banyak yang memuji, seakan-akan dia masih di tengah-tengah masyarakat. Orang kan kalau sudah mati normalnya apa? Tidak lagi disebut-sebut orang kan? Ya apa enggak? Sudah dilupakan oleh masyarakat. Namun karena dia ini tadi banyak menyambung silaturahim, maka dia akan disebut oleh keluarganya, disebut oleh masyarakat. Walihada yaqulu syair, oleh sebab itu seorang penyair mengatakan, ahsin li nafsika fi hayatika dzikra fa dzikru lil insani umrun tsanin. Berbuat baiklah untuk dirimu pada masa hidupmu, ya. Dzikra, ya. Yang demikian itu akan menjadi peringatan. Fa dzikru lil insani umrun tsanin. Seseorang akan disebut-sebut atau penyebutan untuk seseorang umrun tsanin, itu adalah umur yang kedua bagi dia. Wakil ada yang menyatakan innahu yurzaq bi dzurriyyatin salihatin tad'u lahu ba'da mautihi faka'annahu mu'ammarun. Nanti dia akan diberi rezeki. Ada yang menyatakan pendapat yang keempat, ya, bisa ya katakan yang keempat, dia akan diberi rezeki berupa keturunan yang saleh, anak keturunan yang saleh, yang senantiasa mendoakan dia setelah wafatnya dia. Faka'annahu mu'ammarun, seakan-akan dia adalah orang yang masih hidup. Ka'annahu ya'ish, seakan-akan dia faka'annahu mu'ammar, seakan-akan dia orang yang panjang umurnya. Wa ka'annahu ya'ish, seakan-akan dia orang yang masih hidup. Li'anna dzurriyyatahu tad'u lahu, dikarenakan anak keturunan dia tadi mendoakan dia. Wa ka'annahu mutawasilul al-umr, seakan-akan umurnya masih berlanjut. Bidu'a dzurriyyati lahu, dengan doa anak keturunan dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak Adam wafat, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah,
atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Fayakunu nasul athar biwujudi dzurriyyah as-salihah. Sehingga nasaul athari, panjangnya umur tadi dengan adanya anak keturunan yang soleh. Fa idza wasala rahimahu razaqahu Allahu dzurriyyatan salihatan tad'u lahu ba'da mautihi fa ka'annahu hayyun lam yamut. Apabila dia menyambung rahimnya tadi, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada dia berupa keturunan yang soleh, senantiasa mendoakan dia, mendoakan kebaikan setelah wafatnya dia, seakan-akan dia masih hidup, lam yamut, yang belum mati. Ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ringkasnya kalau bisa kita simpulkan ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama maknanya diberkahi umurnya. Pendapat yang kedua secara zahirnya bahwasanya umurnya dipanjangkan dengan sebab silaturahim. Pendapat yang ketiga maknanya dia akan senantiasa disebut-sebut dengan kebaikan meskipun dia sudah wafat. Pendapat yang keempat, dia diberikan berupa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia setelah dia wafat. Ini faedah ya. Faedah 4 perkara ini tadi. Antum ingat baik-baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.